Sebelum video ini dimulai, gue mau ngingetin ke kalian kalau misalkan di video ini gue lagi pakai AM versi 334 ya, karena itu di HP gue lumayan stabil, nggak kayak di 371 itu udah terlalu berat. Menurut kalian bisa download aplikasi Elecmotion versi 334 di deskripsi. Oke, masuk kita ke videonya. Halo semuanya, kembali lagi sama gue Zev. Ya, jadi hari ini gue bakal buat tips and trick gimana caranya kalau ngerotate itu nggak kaku, atau lu mau buat rotate yang smooth. Nah, jadi kebetulan dari kemarin gue lagi pengen banget ngerapihin basic ngerotate gue ya, walaupun di Elecmotion itu kadang ada bug, tapi itu nggak jadi masalah karena bugnya cuma 1 frame 2 frame aja lah. Jadi ya itu masih gue bisa atasin lah. Nah, banyak banget dari kalian yang selalu komen, "Bang, coba buat tutorialnya, coba buat gimana sih caranya gitu biar rotate-nya bisa kayak gitu." Gue juga pengen. Oke. Jadi yang pertama gue mau ngingetin atau gue mau ngasih tahu dulu ke kalian, buat kalian yang belum nonton video tutorial rotate sebelumnya, kalian harus nonton dulu karena di sini gue lebih ngejelasin apa yang udah gue tutorialin sebelumnya. Nah, jadi yaudah langsung aja ya, kita mulai dari tips yang pertama. Tips yang pertama, penempatan keyframe. Nah, dari kalian semua mungkin kalau penempatan keyframe itu biasa kayak di pojok kanan, di pojok kiri, sama di tengah-tengah. Nah, sebenarnya itu nggak salah, cuma ada beberapa hal yang mungkin kalau misalkan lu ubah itu bisa jadi lebih keren gitu. Nah, contohnya kayak gini, gue buat di sini ya. Di tutorial sebelumnya kan gue buat kayak gini ya, di tengah, terus di sini. Nah, sama sini. Sebenarnya itu nggak apa-apa, cuma ya kalau misalkan kalian mau buat yang lebih smooth, gue ada caranya ternyata. Jadi yang pertama kayak gini, kalian udah buat 3 keyframe kayak gini, terus yang tengah ini kalian agak pindahin agak di pojok gini. Nah, kayak gini. "Bang, kenapa itu disisain panjang banget yang kanannya?" Karena kayak gini loh. Jadi kalau misalkan kita gerakin dari kiri, kan langsung geraknya otomatis pas di sini ya, pas jalan. Nah, pas di kanan ini kan agak panjang nih space-nya. Jadi karena geraknya itu nanti lumayan cepet gitu ya jalannya, jadi dia udah mulai jalan dari sini, jalan sampai ke kanan sini. Jadinya yang kiri ini nggak terlalu bertahan lama gitu loh, karena inget grab in itu kan masuknya lebih cepat, langsung masuk gitu ya. Nah, kalau grab yang out ini itu tuh agak lama nunggunya karena lebih kayak awalnya pelan baru cepet. Kalau yang awal itu kan kayak lambat, cepet dulu baru lambat kayak gitu. Jadi langsung aja lah kita contohin kan. Jadi yang pertama, lu udah buat kayak gini, 3 kayak gini. Setelah itu yang di sini lu taruh cukup derajatnya, nggak usah gede-gede ya, cukup 7 sampai 10 aja. Itu buat yang di awalnya gini ya, nggak usah terlalu banyak. Setelah itu lu masukin kurvanya kayak gini. Nah, ini ada di tutorial sebelumnya, kalau mau lebih detail ya tutorialnya ada di tutorial sebelumnya, lu nonton aja. Setelah itu yang kanan ini, nah ini usahain lebih dari 10 tapi di bawah 20 gitu. Nah, kayak gini. Ini contoh kita pakai 12. Nah, langsung lu pas curve, langsung lu balik aja kurvanya. Nah, langsung jadi kayak gini kan. Nah, kayak lebih gerak, langsung gitu. Nah, cuma kalau misalkan ininya lu ubah kayak gini, tengah-tengah nih, hasilnya tuh kayak gitu. Kayak di awalnya lumayan lama kan. Nah, kalau misalkan keyframe-nya lu taruh agak lebih awal kayak gini, hasilnya nah yang belakang kayak lebih mau gerak duluan gitu. So ya, yang pertama ini tipsnya adalah penempatan keyframe yang diubah. Jadi ubah keyframe lu dari sekarang kayak gini, oke? Dan grabnya sama. Oke, langsung aja kita ke tips yang kedua. Tips yang kedua adalah jangan selalu ngandelin zoom yang ada di move and transform. Iya, gue yakin dari kalian itu kebanyakan pakai zoom yang ini nih buat bikin zoomnya, dan itu salah bagi gue. Kayak lu kalau gunain zoom ini tuh hasilnya lumayan kaku ya bro. Jadi kalau misalkan untuk ngerotate yang smooth kayak kurang aja gitu. Tapi zoom ini tuh nggak pakai keseluruhan gitu. Zoom ini tetap dipakai, tapi ada aturannya. Yang pertama, zoom ini dipakai buat zoom in aja. Ya, zoom in aja itu maksudnya yang di awal-awal gitu. Nah, untuk zoom outnya kalian bisa gunain pakai full size. Nah, di sini gue langsung kasih tahu aja cara menggunakan full size. Oke. Nah, yang pertama kayak gini, kita contoh dulu pakai move and transform. Nah, ingat, kalau misalkan lu mau gunain ini, kan gue bilang ini cukup yang di in aja.
Nah, maksudnya yang di in aja itu lu cuma boleh yang dari kecil ke besar ya. Lu nggak boleh pakai dari yang besar ke kecil karena hasilnya ya nanti agak kaku cuy. Caranya kayak gini, lu tinggal buat 2 keyframe. Nah, pas turunin keyframe-nya tuh jangan terlalu tinggi ya. Jangan terlalu rendah, cukup segini aja. Terus lu masukin zoomnya. Nah, di yang akhir ini lu agak zoom aja terus sampai segini. Nah, setelah itu lu tinggal masukin keyframe yang lumayan kaku. Ya, kayak gini. Nah, setelah itu lu tinggal masuk ke bagian effect, masuk ke bagian add effect, terus lu masuk ke bagian move or transform. Nah, setelah itu lu masuk ke bagian full size kayak gitu. Nah, setelah itu gue bakal kasih tahu di sini settingannya kayak gimana aja dan apa aja yang harus lu ubah dan apa yang nggak boleh lu ubah. Yang pertama yang harus lu ubah adalah frekuensi, dan kalau udah di 0,10 itu nggak boleh diubah, cukup segini aja karena nanti hasilnya malah goyang-goyang ke atas gitu. Setelah itu shrink-nya ini cukup di 1 aja karena ini tuh kayak mau zoom out gitu. Nah, grow ini yang harus lu ubah-ubah karena grow ini kayak buat ngezoomnya gitu loh. Pertama lu jadiin 1 aja. Nah, setelah itu lu jadiin sini, lu agak di pojok banget. Setelah itu lu bikin keyframe di sini di akhir. Grow-nya lu naikin sampai 2, terus lu pindahin paling kanan. Nah, setelah itu lu tinggal masukin keyframe yang agak kaku jadi kayak gini. Nah, setelah itu lu mainin pace-nya. Pace itu kayak apa sih bang? Pace itu sebenarnya singkatnya kayak gini ya. Simpelnya kayak lu gunain, bentar sih. Aduh, suruh kucing. Nah, lanjut. Jadi pace itu kayak misalkan kayak gini. Kalau misalkan 1 geraknya dia mulainya dari angka 1 gitu. Terus kalau lu naikin pace-nya ke angka 2, dia mulai jalan cepetnya itu di angka 2, set kayak gitu. Ya kayak gitulah, nanti mungkin kalau ada waktu gua bakal jelasin pace ini tuh buat apa fungsinya. Jadi pace-nya ini lu naikin aja sampai 30 atau enggak di bawah 30. Kayak gini 28 juga nggak apa-apa, ini udah cukup ya. Nah, setelah itu lu tinggal duplikat aja sampai 3 kali. Nah, kayak gini udah 3 kali dan lu lihat hasilnya. Nah, kayak gitu. Nah, lihat nih. Kan di sini kan kayak ada ini. Kayak apa nih sih namanya? Kayak masih ada tiles yang bocor. Caranya gampang banget, lu tinggal tap aja layarnya gitu nih. Tap layarnya gitu sampai kira-kira nggak bocor lagi. Nah, jadi nanti hasil begini. Gitu. So, langsung aja kita masuk ke tips yang ketiga. Oke, yang ketiga simple aja gue bilangnya, berlatih. Ya, cukup itu aja. Jadi udah tiga tips itu dulu aja. Mungkin ada beberapa hal lainnya yang perlu diperhatikan, kayak gimana cara lu ngebuatnya, gimana cara penempatan scene-nya gitu di setiap scene, kayak motong-motongnya tuh gimana. Tapi itu nggak gue bahas sekarang, kayak itu gue bahas di lain video ya. Karena gue males bikin video panjang-panjang, ekspornya juga lumayan cuy, penyimpanan gue tuh masalahnya penuh, lihat aja nih tuh. Jadi ya udah, makasih buat lu semua yang udah nonton video hari ini. Ingat, ketiga tips yang udah gue kasih itu, yang pertama penempatan keyframe, yang kedua jangan selalu ngandelin move and transform zoom, tapi gunain full size juga. Terus yang ketiga adalah sering-sering berlatih. Nah, ada tips sedikit nih buat lu yang sering-sering berlatih, usahain jangan, kalau misalkan lu bener-bener mau terus berlatih gitu, coba lu latihan basic-basicnya aja dulu, kayak cukup pakai transisinya aja, nggak usah pakai efek-efek, biar mempercepat waktu latihan lu. Yang pertama lu coba-cobain gimana buat bikin zoomnya, rotate-nya, terus positionnya gitu. Kalau misalkan lu udah kira-kira cukup sama basic lu coba baru deh mulai pakai efek, nggak apa-apa. Ya itu sih dari gue aja. Jadi ya udah, terima kasih, jangan lupa subscribe. Oke, see ya.